Baik, selanjutnya ada stimulasi perkembangan ekspresi emosi pada usia 4-5 tahun. Nah, jadi menurut STPPA, anak usia 4-5 tahun mulai bisa menirukan hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, misalkan ibu rumah tangga yang suka memasak, ayah yang sedang mencangkul, dan lain sebagainya. Atau bahkan menirukan gerakan binatang seperti kucing, menirukan kuda, kemudian menirukan pohon yang sedang tertiup angin, bahkan meniru kendaraan seperti pesawat, mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang mereka tirukan berupa bunyi atau mereka melompat seperti kuda atau bahkan melakukan perilaku-perilaku yang sama persis seperti apa yang ia lihat di dunia nyata. Nah, anak juga sudah mulai bisa mengekspresikan diri dengan berkarya seni dengan menggunakan berbagai media seperti menggambar, mencoret, dan juga melukis, kemudian mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat seperti baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, cantik, jelek, dan lain sebagainya, kemudian mengutarakan pendapatnya kepada orang lain, menyatakan alasan terhadap ketidaksukaan dan hal-hal yang ia sukai juga, kemudian menyatakan hal-hal mengenai apa yang ia inginkan dan hal-hal yang ia tidak setujui, kemudian menunjukkan antusiasme ketika bermain bersama atau secara kompetitif dan juga kooperatif, kemudian mulai Kemudian ia mulai menunjukkan rasa empati, mau berbagi, dan juga tolong-menolong. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah role play atau bermain peran. Jadi, role play merupakan pendekatan di mana anak dapat memerankan dirinya atau menempatkan dirinya sebagai orang lain. Misalkan ia berperan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai ayah atau bekerja sebagai supir atau dia meniru hewan dan juga meniru pekerjaan seperti menjadi guru, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya bermain peran adalah teknik pembelajaran yang melibatkan anak atau peserta didik dalam berperan sebagai karakter atau individu tertentu dalam situasi tertentu juga. Nah, melalui metode ini peserta didik dapat memainkan peran dengan meniru perilaku, dialog, dan reaksi karakter atau situasi yang pernah ia lihat ataupun dengar. Kotak surat, kotak surat, kotak surat. Belok ki, belok ki. Hah? Belok, belok, belok. Nah, metode ini bermanfaat untuk mengembangkan emosi, empati, dan juga ekspresi karena ia berperan atau berpura-pura menjadi orang lain. Nah, dengan bermain peran juga anak dapat memahami dan mengekspresikan berbagai emosi melalui karakter yang mereka perankan. Hal ini membantu mereka mengembangkan perasaan berempati atau simpati, yaitu kemampuan untuk memahami atau merasakan perasaan orang lain. Juga dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitasnya dalam memecahkan permasalahan atau menciptakan sebuah skenario sehingga anak dapat lebih leluasa mengekspresikan dirinya secara mimik wajah, gerakan tubuh maupun secara verbal.